Selamat pagi anak-anak sekalian, kembali lagi bertemu dengan Miss, yaitu pada mata pelajaran PPKN di kelas 8. Hari ini kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai bagaimana arti kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana salah satu arti kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan hal tersebutlah yang akan kita bahas hari ini, yaitu mau melihat bagaimana makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa-siswi mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mampu memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta mampu menganalisis arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, anak-anak sekalian, boleh langsung dibuka buku paket PPKN-nya. Materi kita ada di halaman 5 sampai dengan halaman 12. Oke. Di sini kata kuncinya adalah setiap negara harus memiliki fondasi atau dasar yang berupa tujuan, cita-cita, dan acuan, di mana dasar tersebut akan dijadikan sebagai tujuan dan cita-cita, serta pandangan hidup bangsa dijadikan sebagai acuan yang hendak dicapai. Sebagai penghantar untuk mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, kita mau flashback sedikit mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut diawali dari pembentukan BPUPKI, di mana tugasnya adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Indonesia yang akan merdeka. Salah satunya yaitu merumuskan dasar negara Indonesia. BPUPKI kemudian bersidang sehingga menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara itu pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, sidang BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945. Hal ini boleh terlihat dari pidato Sang Soekarno, proklamator bangsa Indonesia, yang mengatakan bahwa saja mengerti apakah jang paduka tuan ketua kehendaki. Paduka tuan ketua meminta dasar, minta filosofi segronsleg, atau jikalau kita boleh menggunakan perkataan jang muluk-muluk, paduka tuan ketua jang mulia meminta suatu welstandschaft kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka. Ya, ini merupakan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Arti dari Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang Ipolek Sosbud Hankam, atau dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Yang ketiga,
Pancasila adalah kaidah negara yang fundamental yang memiliki kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan bersifat tetap, kuat, serta tak berubah. Nilai dasar dalam Pancasila adalah yang fundamental, tidak dapat diubah. Ya, jadi tulisan Pancasila sebagai dasar negara boleh dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Di sana jelas dikatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, isi dari alinea keempat itu adalah isi dari Pancasila. Artinya, negara Indonesia yang merdeka disusun berdasarkan Pancasila. Yang kedua, bisa dilihat juga di ketetapan MPR nomor 18 tahun 1948 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, dasar negara juga sering disebut sebagai ideologi negara. Ideologi itu berasal dari dua kata, yaitu idea, yaitu ide, konsep atau gagasan, dan logos artinya pengetahuan. Ideologi merupakan cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh aktivitas negara tersebut. Nah, kita masuk yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila ini dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang ditandai dengan sikap dan perilaku menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya, Pancasila ini dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk berperilaku yang baik, sehingga segala perilaku masyarakat itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, materi yang ketiga yaitu apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Ya, yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pedoman berperilaku dalam masyarakat. Artinya, Pancasila dijadikan nilai dasar, landasan awal untuk berperilaku dalam masyarakat. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan undang-undang. Artinya, segala peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan isi dari Pancasila. Harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang ketiga itu, semua sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila adalah kesatuan yang utuh. Oke? Misalnya, contohnya itu pelaksanaan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap manusia harus mengakui hak asasi manusia lainnya, kesetaraan masyarakat di masyarakat harus sama, ya. Jadi dalam penerapan sila kedua ini juga harus memperhatikan sila pertama, bahwa untuk menghargai masyarakat juga tidak lupa untuk saling menghargai sesama. Artinya juga menghargai sesama itu adalah memperhatikan hubungannya dengan pencipta, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sila kedua boleh dilakukan jika sila pertama juga dilakukan. Ketika kehidupan beragamanya baik, maka kehidupan dengan sesama masyarakatnya juga akan baik. Jadi kelima sila tersebut adalah kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.
Kesimpulan hal ini adalah Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan landasan dalam mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat supaya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Secara umum, Pancasila sebagai dasar negara ini adalah tugasnya pemerintah yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa ini adalah perannya masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bertingkah laku harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Ya, jadi untuk tugas mandiri 2 hari ini, kalian boleh kerjakan 2 tugas ini, yaitu yang pertama, kalian tulis perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tuliskan juga apa manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tugasnya dikumpul paling lama 1 kali 24 jam. Oke, kemudian untuk materi pertemuan berikutnya adalah mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kalian boleh baca buku paket halaman 13 sampai 17. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar daringnya, dan semoga pembelajaran hari ini kalian boleh mengerti dengan baik dan tugasnya langsung dikerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang.